Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Cahyadi dengan NIM D1C122055 dari kelas R001, ingin mempresentasikan hasil jawaban saya tentang soal ujian UAS atau ujian akhir semester mata kuliah rekayasa proses. Jadi di sini ada 10 soal. Yang pertama itu soal nomor 1 tentang analisis reaksi. Dari 6 topik reaksi yang telah dipresentasikan, yaitu ada hidrogenasi, dehidrogenasi, bleaching, esterifikasi, dehidrasi, dan isomerisasi. Pilihlah dua reaksi yang menurut Anda paling bertolak belakang atau berlawanan. Jelaskan mengapa Anda memilih kedua reaksi tersebut berdasarkan perubahan struktur molekulnya. Jadi dari 6 reaksi itu, saya memilih dua reaksi yang menurut saya yang paling bertolak belakang adalah hidrogenasi dan dehidrogenasi. Karena secara struktural hidrogenasi adalah reaksi adisi penambahan atom hidrogen ke ikatan rangkap, sehingga molekul menjadi lebih stabil dan molekul menjadi lebih titik lelehnya meningkat. Sebaliknya, dehidrogenasi adalah pelepasan atom hidrogen dari molekul jenuh untuk membentuk ikatan rangkap yang justru menurunkan tingkat kejenuhan molekul tersebut. Keduanya secara teknis merupakan proses kebalikan dalam memodifikasi rantai karbon. Yang kedua yaitu katalis. Hampir semua reaksi rekayasa proses membutuhkan katalis. Jelaskan fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri dan berikan satu contoh spesifik katalis untuk topik presentasi kelompok Anda sendiri. Sebutkan topik kelompoknya. Jadi, fungsi utama katalis itu untuk menyediakan jalur alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah agar reaksi bisa berlangsung lebih cepat dan efisien pada kondisi proses yang lebih ringan. Contoh dalam kelompok 6 yaitu kelompok 6 saya, yaitu isomerisasi. Dalam produk sirup fruktosa atau katalis yang digunakan adalah enzim glukosa isomerisasi. Enzim ini bersifat sangat spesifik dalam mengubah ikatan molekul glukosa menjadi fruktosa tanpa menghasilkan produk sampingan yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu ada soal tentang hidrogenasi. Dalam pembentukan margarin, mengapa minyak nabati cair perlu dihidrogenisasi? Jelaskan dampak negatif bagi kesehatan jika proses ini dilakukan secara parsial atau tidak sempurna. Nah, minyak nabati perlu dihidrogenisasi agar teksturnya lebih stabil, memiliki titik leleh yang lebih tinggi, dan lebih tahan terhadap oksidasi atau kebauan tengik, sehingga masa simpannya lebih panjang. Dampak negatifnya jika dilakukan secara parsial atau tidak sempurna, proses ini beresiko membentuk lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan karena dapat meningkatkan kolesterol LDL atau tidak baik dan memicu resiko penyakit vaskulasi. Yang keempat, soal keempat yaitu tentang dehidrogenasi. Jelaskan perbedaan mendasar antara dehidrogenasi secara reaksi kimia dengan dehidrogenase atau enzim. Berikan masing-masing satu contoh penerapan dalam industri pangan. Perbedaan dehidrogenasi secara reaksi kimia, proses pemutusan ikatan secara kimiawi biasanya melibatkan katalis logam dan suhu tinggi. Contohnya yaitu produksi senyawa aromatik dalam industri minyak bumi. Sedangkan yang dehidrogenasi secara enzim yaitu biokatalis protein yang mempercepat proses oksidasi dan reduksi biologis pada kondisi lunak. Contohnya itu yaitu enzim dalam pembuatan fermentasi alkohol. Yang kelima yaitu ada soal tentang bleaching. Pada pemurnian minyak sawit mentah atau CPO, proses bleaching bertujuan menghilangkan pigmen. Jelaskan mekanisme kerja bleaching earth dalam meningkatkan pigmen tersebut. Apakah reaksi atau adsorpsi? Yaitu mekanisme kerja bleaching earth pada CPO lebih dominan melalui proses adsorpsi dan adsorpsi fisik dan kimia. Pigmen seperti karotenoid terperangkap atau melekat pada permukaan pori-pori bleaching earth yang luas melalui gaya van der Waals atau ikatan polar. Ini bukan reaksi kimia yang mengubah struktur molekul pigmen, melainkan proses pemisahan fisik di mana pigmen ditarik dari fase minyak ke fase padat adsorben.
Untuk soal yang keenam yaitu tentang esterifikasi, yaitu biodiesel adalah produk esterifikasi atau transtertifikasi. Mengapa bahan baku minyak dengan asam lemak bebas atau FFA yang tinggi harus melalui tahap esterifikasi asam terlebih dahulu sebelum transterifikasi biasa? Nah, tahap ekstrifikasi sangat penting jika memiliki kadar FFA yang tinggi. Jika langsung transfikasi basah atau biasa, FFA akan langsung bereaksi dengan katalis basah membentuk sabun. Sabun ini akan menghambat pemisahan gliserol dan mengulangi rendemen biodiesel. Untuk soal yang ketujuh yaitu tentang dehidrasi. Reaksi dehidrasi alkohol menghasilkan alkena. Namun, dalam pengolahan pangan istilah dehidrasi sering merujuk pada pengeringan. Jelaskan perbedaan keduanya konsep ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, untuk perbedaan dehidrasi dan pengeringan yaitu dehidrasi secara kimia yaitu reaksi eliminasi air dari molekul organik. Contohnya itu alkohol jadi alkena yang mengubah struktur molekul senyawa tersebut. Sedangkan dehidrasi atau pengeringan, unit operasi mengeluarkan air, yaitu kelembapan, dari bahan pangan guna menghambat mikroba dan aktivitas enzim. Struktur dasar molekul nutrisi dalam bahan diharapkan tetap terjaga dan tidak merubah selama proses ini. Untuk soal nomor 8 yaitu tentang isomerisasi. Sirup fruktosa tinggi lebih manis daripada gula glukosa biasa. Jelaskan peran reaksi isomerisasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tersebut tanpa mengubah rumus molekulnya. Reaksi isomerisasi enzimatik menggunakan enzim glukosa atau isomerase, mengubah glukosa menjadi fruktosa. Meskipun rumus molekul sama, tetapi fruktosa memiliki struktur spesial yang berinteraksi lebih kuat dengan reseptor rasa manis di lidah manusia, sehingga tingkat manisnya lebih tinggi daripada glukosa. Untuk soal nomor 9 yaitu tentang kondisi operasi. Pilih satu topik reaksi, sebutkan 3 faktor operasi. Misalkan suhu, tekanan, pH, atau waktu yang paling kritis mempengaruhi keberhasilan reaksi tersebut. Apa yang terjadi jika faktor tersebut tidak dikendalikan? Nah, menurut saya sendiri, ada 3 faktornya yaitu suhu, rasio molar retanol terhadap minyak, dan katalis tinggi. Yang pertama yaitu suhu. Sangat krusial. Jika terlalu rendah, reaksi menjadi lambat. Jika terlalu tinggi, bisa terjadi degradasi bahan. Yang kedua yaitu rasio molar metanol terhadap minyak, karena menentukan kesetimbangan reaksi agar konversi ke produk lebih maksimal. Yang ketiga yaitu waktu tinggi, menentukan sejauh mana reaksi berlangsung sebelum mencapai kesetimbangan. Dan soal yang nomor terakhir atau nomor 10 yaitu refleksi tentang refleksi pemahaman. Berdasarkan seluruh materi presentasi teman-teman sekelas, reaksi mana yang menurut Anda paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi produk pangan di Indonesia di masa depan? Jelaskan alasan ekonomis dan teknisnya. Nah, kalau menurut saya sendiri, yaitu dari 6 kelompok, menurut saya yaitu kelompok saya sendiri atau kelompok 6 tentang isomerisasi. Karena menurut saya, karena Indonesia punya sumber pati yang melimpah seperti singkong yang bisa dihidrolisis menjadi glukosa dengan teknologi isomerisasi enzimatik. Kita bisa mandiri memproduksi pemanis berbasis lokal untuk menggantikan gula tebu yang masih impor. Sekian hasil jawaban saya tentang ujian akhir semester mata kuliah rekayasa proses. Saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.